Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpanibay. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Yaitu yang pertama adalah volume tabung, kemudian volume kerucut, dan yang terakhir adalah volume bola. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak kami minta tolong ya, diberikan komen, diberikan like, subscribe bagi yang belum, dan tekan lonceng bagi yang belum. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai volume tabung. Seperti kita ketahui semua, anak-anak, tabung ini ya seperti ini ya. Dia terdiri dari lingkaran bagian atas, lingkaran bagian bawah, dan selimut tabung bagian tengah. Nah, sekarang ini jari-jari tabung, ini tinggi tabung, kemudian tabung ini akan kita isi penuh ya. Diisi penuh. Nah, misalnya dengan ini ada lingkaran seluas alas ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Nah, berapa banyaknya nanti? Nah, kalau kita masukkan begitu, terus kita isikan ke dalam tabung ini sampai dia penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti itu, artinya ini tabung sudah terisi semuanya. Nah, untuk menghitung berapa kubik istilahnya isi semuanya itu, ya kita akan menghitung berapa banyak lingkaran yang tebalnya 1 cm yang ditumpukan di dalam tabung ini sehingga tabung ini penuh. Nah, lingkaran ini sendiri yaitu luas alas ya. Seluas lingkaran. Kemudian tingginya adalah sebanyak berapa tinggi tabung ini. Maka dikatakan bahwa volume tabung itu sebenarnya adalah cuman seluas alas setinggi tinggi tabung. Maka dikatakan luas alas kali tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa luas alas itu adalah pi r kuadrat T, itu adalah luas alas itu adalah pi r kuadrat, sedangkan tinggi itu adalah T. Maka dia pi r kuadrat kali T, atau biasa disebut dengan pi RT ya gitu. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana bisa dipahami bahwa volume tabung itu adalah kita isikan istilahnya lempengan-lempengan seluas alas, kemudian setinggi tabung. Nah, itu. Atau dengan kata lain, sebenarnya semua volume apa saja itu, volume itu sebenarnya adalah luas alas kali tinggi. Semua volume ya. Volume prisma begitu juga. Luas alas kali tinggi. Artinya kita akan memasukkan benda itu seluas alas setinggi-tingginya. Nah, ini dulu pengertian volume tabung. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita melihat selanjutnya volume kerucut ya. Nah, volume kerucut ini bisa kita praktekkan kalau kamu mau mempraktekkan menghitung berapa volume kerucut ini dibandingkan dengan volume tabung ya. Nah, buatlah kerucut dan tabung yang jari-jari kerucut itu sama dengan jari-jari tabung. Jadi jari-jari tabung ini sama dengan jari-jari kerucut. Kemudian tinggi tabung ini sama dengan tinggi kerucut, atau tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. Buatlah seperti ini. Ini mungkin anak-anak bisa membuat kalau di rumahnya
ada seperti cangkir atau kaleng susu yang bentuknya seperti ini. Kemudian cari karton, buat kerucut ini, yang mana alas kerucut ini harus sama dengan alas tabung ya. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung. Kemudian kita lakukan percobaan seperti ini. Nah, ini sebuah tabung ya, yang jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Kemudian tinggi tabung dengan tinggi kerucut. Nah, kita lihat percobaan ini dalam bentuk animasi. Nah, kerucutnya penuh, dimasukkan ke dalam tabung, itu 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian ternyata 3 kali. Jadi 3 kerucut ini sama dengan 1 tabung ya. Volume 3 kerucut sama dengan volume tabung. Berarti volume kerucut ini cuman 1/3 volume tabung. Nah, coba kita lihat tadi, 3 volume kerucut sama dengan volume tabung. Kemudian berarti 3P sama dengan PR kuadrat T. Ini volume tabung, PR kuadrat T. Selanjutnya berarti volume kerucut ini adalah 1/3 dari volume tabung. Nah, jadi anak-anak sebenarnya umpama kita ngerti saja dengan volume tabung, ya bisa kita mencari kerucut. Karena kerucut ini nantinya luasnya, volumenya sama dengan 1/3 dari volume tabung. Itu bisa dipahami anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dulu ke bola. Nah, bola ini untuk melakukan uji cobanya, ini bisa juga dia lakukan uji coba ya. Jadi buatlah kerucut yang jari-jari kerucut dan tinggi kerucut itu sama dengan jari-jari bola. Seperti ini. Ini jari-jari kerucut, ini tinggi kerucut, sama dengan jari-jari bola. Dibuat yang sama seperti itu. Jadi kalau kamu ngambil bola plastik yang sering dimaini anak-anak itu, dibelah 2 nanti, kemudian dibuatkan kerucut yang mana alas kerucut ini nanti sama dengan keliling bola ini. Keliling penampang permukaan bola yang dibelah 2 ya. Artinya, atau dengan kata lain, diameter bola harus sama dengan diameter kerucut. Atau jari-jari bola harus sama dengan jari-jari kerucut. Kemudian tinggi kerucut juga sama dengan jari-jari bola. Nah, itu. Lantas kalau sudah seperti itu, nah kita lihat ini percobaannya ya. Ini T sama dengan R ya, ini R ya. Nah, ini bola dengan jari-jari R, kemudian kerucut dengan jari-jari R, dan tinggi kerucut juga adalah R. Jadi jari-jari kerucut, jari-jari dan tinggi kerucut itu sama dengan jari-jari bola. Nah, kita lihat bola ini kita isi dengan kerucut ini berapa kali. Kita lihat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ternyata di sini anak-anak sekalian bahwa 4 volume kerucut itu sama dengan volume bola. Nah, volume kerucut tadi seperti apa? Ya, volume kerucut itu kan 1/3 PR kuadrat T. Ya. Nah, karena T ini sama dengan R, maka dia akan menjadi 4 dikali 1/3 PR pangkat 3. Nah, itu yang sama dengan volume bola. Ini bisa diikuti ya. Karena T sama dengan R di sini. T sama dengan R, berarti R-nya dikalikan 3 kali. Ini ganti R, maka R-nya jadi berpangkat 3. Atau biasanya disebut bahwa volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3.
bagaimana? Bisa dipahami? Mudah kan? Dan ini bisa kamu lakukan percobaannya di rumah ya. Nah, biasanya kalau saya ngajar yang tidak online, offline ya, biasanya anak-anak saya suruh membuat ini ya. Membuat setengah bola biasanya, hanya setengah bola. Kemudian buatkan kerucut yang tinggi kerucut dan jari-jari kerucut harus sama dengan jari-jari setengah bola. Kemudian nanti bisa kita lihat bahwa setengah bola itu adalah 2 kali kerucut ya, 2 volume. Jadi 1 bola berarti 4 volume. Bisa diuji coba anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya kita lihat ke latihan soal. Kalau soal-soal ini tinggal keahlian Anda menghitung ya. Jadi ada, hitunglah volume silinder atau tabung ya, dengan jari-jari 8 dan tinggi 12. Tinggal kita ingatkan tadi ini, jari-jari 8, tinggi 12, kemudian volume tadi adalah pi r kuadrat T. Nah, di sini pi-nya karena 8 ya, kita buat 3,14, berarti kali 8 kali 8 kali 12. Satuannya cm kubik. Tinggal dihitung saja ya. Nah, jadi volumenya ini setelah dihitung 2411,52 ya. Jadi volumenya adalah 2411,52. Nah, yang penting Anda bisa mengoperasikan rumus ya kalau sudah seperti ini. Nah, soal nomor 2 kita lihat. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 8 cm dan volumenya 2512 cm kubik. Nah, jadi diketahui T-nya 8, volumenya 2512. Yang ditanya jari-jari. Kita mulai saja, rumusnya itu adalah bahwa volume itu adalah pi r kuadrat T. Nah, berarti R itu adalah akar dari volume dibagi pi kali T. Itu yang penting ya. Adalah R itu adalah volume dibagi pi kali T. Nah, selanjutnya volume itu 2512, pi 3,14, kemudian T-nya 8. Tinggal dioperasikan anak-anak sekalian ya. Ini 2512 dibagi 25,12. Jadi R-nya akar dari 100 itu kalau kita bagi. Berarti jari-jarinya 10 ya. Nah, bisa diikuti anak-anak. Yang penting pemahaman kamu yang ini ya. Ini kamu harus paham. Karena volume adalah pi r kuadrat T, maka R adalah akar dari volume dibagi pi kali T. Volume dibagi pi kali T. Itu yang penting, yang modal pertama. Kalau yang ini tinggal perhitungan. Anda kalau belajar di rumah bisa pakai kalkulator ya. Nah, jadi jari-jari tabung 10 cm. Ini contoh nomor 2. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Ini diketahui luas selimut tabung 1650 cm bujur sangkar. Jika tingginya 25, hitunglah volumenya. Nah, luas selimut tabung 2 pi RT. Itu yang penting dulu ya. Yang pelajaran kita minggu lalu ya. Luas selimut tabung 2 pi RT. Berarti tinggal luas selimut tabung 1650, kemudian 2 kali 3,14 pi, R-nya kita tidak tahu, T-nya 25. Ini tinggal kita operasikan. 2 dikali 3,14 dikali 25 itu 157 ya. Jadi 1650 sama dengan 157 R. Berarti R itu adalah 1650 dibagi 157. Maka R 10,5 cm. Selanjutnya volume. Volume adalah pi r kuadrat T. Berarti tinggal kita masukkan. Karena 10,5 itu bisa kita bagi dengan 7 ya. 1,5 ya. Nah, kemudian dikali R 10,5 kali R 10,5 dikali
25. Lantas kita sederhanakan seperti ini. 10,5 dibagi 7 itu adalah 1,5. 1,5 dikali 22 itu adalah 33. Ya. Jadi tinggal ini kita kalikan 33 kali 10,5 kali 25 seperti ini. Hasilnya tinggal kalikan saja ya. Kalau dikalikan dia 8.670 ya. Nah, maka volume tabung adalah 8.670. Nah, selanjutnya kita berubah ke kerucut. Ini volume kerucut yang berjari, hitunglah volume kerucut yang berjari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Nah, kita lihat nak, diketahui ya kerucut R-nya 14, T-nya 25, kemudian Pi 22/7 karena R-nya 14. Tinggal bagaimana menghitungnya volume kerucut. Ya, volume kerucut tadi hanya sepertiga luas alas kali tinggi atau sepertiga dari volume tabung. Nah, tinggal kita operasikan saja. Sepertiga dikali Pi-nya 22/7, kemudian R-nya 14, kemudian R lagi 14 dikali 25. Nah, kemudian ini bisa ya. Bisa kita kalau mau kita sederhanakan dulu ini. 14 ya, nanti dibagi 7 ini dapat 2. 2 kali 22 44 kali 14, kemudian kali 25 dibagi 3 ya. Dapatlah 5.133 ya. Jadi volume kerucut. Nah, bisa anak-anak sekalian ini harus belajar ya, terampil mengoperasikan bilangan ya. Ini tidak saya buat detail seperti tabung tadi, tapi Anda bisa melakukannya ya. Atau kalau mau cari dulu volume tabungnya ini. Volume tabung tadi 22/7 kali 14 kali 14 kali 25 dapat volume tabung, kamu bagi 3, dapatlah volume kerucut ya. Nah, sekarang kalau diketahui volume kerucut 25.434 cm3, jari-jari 21, Pi 3,14. Hitunglah berapa tinggi kerucut. Nah, ini diketahui kerucut 25.434 ya cm3. R 21, Pi 3,14, yang ditanya adalah tinggi kerucut. Kita mulai dari luas alas kerucut ya. Luas alas kerucut adalah Pi R kuadrat ya. Nah, kemudian volume adalah Pi R T ya. Pi R kuadrat T kemudian dibagi 3 kan gitu ya. Nah, kita cari dulu, karena ini sebuah kerucut volumenya, kemudian panjang jari-jari alas, kemudian Pi-nya yang dicari hanya tinggi kerucut. Jadi luas alas kita cari dulu. 3,14 kali 21 kali 21. Jadi 1384,74 cm ya. Nah, kemudian volume itu adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Berarti T-nya itu akan menjadi 3 kali volume dibagi luas alas. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Karena volume ini adalah sepertiga luas alas kali tinggi, maka tingginya adalah 3 kali volume dibagi luas alas. Ingat ini yang harus Anda hitung-hitung betul-betul. Karena volume itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi, maka tinggi ini adalah 3 kali volume dibagi luas alas. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Saya ulangin di sini, sepertiga luas alas kali tinggi itu adalah volume. Maka volume adalah 3 kali luas alas, 3 kali volume ya. Tinggi, saya ulangi ya. Tinggi itu adalah 3 kali volume
bagi luas alas. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, kalau sudah ini tinggal 3 kali 25434 dibagi 1384,74 dibagi saja ini, kalikan dulu dibagi ya. Nah, ini dapat 76.302 dibagi 1384,74 ya. Hasilnya T-nya adalah 55,10. Nah, jadi tinggi kerucut sesuai dengan pertanyaannya, tinggi kerucut adalah 55,10. Nah, anak-anak, yang penting bagi kamu tadi ini ya, ini sangat penting. Dari sini berubah ke sini tuh, ini harus betul-betul masuk akal. Saya ulangi, karena volume itu sepertiga, ini luas alas kali tinggi, maka tinggi ini adalah 3 kali volume dibagi luas alas. Nah, ini harus diingat-ingat betul, karena di sini yang agak sedikit rumit mungkin bagi kamu ya. Tapi kalau kamu mengerti dengan permasalahan ini, maka ini tidak akan sulit. Nah, selanjutnya kita ke bola. Ini sebuah bola basket berdiameter 21. Volumenya. Ini ya. Yang penting ini diketahui diameternya 21, berarti jari-jarinya 21 dibagi 2, berarti 10,5. Nah, selanjutnya karena volume itu adalah 4 kali ya tadi, 4 kali volume kerucut dikali tinggi. Karena tinggi sama dengan R, maka R-nya jadi pangkat 3. Jadi 4/3 pi R pangkat 3. Karena ini 10,5, berarti bisa kita pakai 22/7. 4/3 dikali 22/7 dikali 10,5 berpangkat 3. Ini tinggal kita operasikan biasa ya. Anda harus terampil dalam menghitung-hitung ini ya anak-anak sekalian. Ini kalau dipangkatkan 3 berarti 1157,625 ya. Nah, selanjutnya kita operasikan biasa ini. Nah, setelah dioperasikan ternyata ini. Kalau kamu tidak bisa mengoperasikan biasa ya, pakai kalkulator aja bisa. Kalau kamu mau melatih otak kamu biar cerdas, kamu bisa saja cuman 4 kali 22 88 dikali 1157,625, kemudian kamu bagi dengan 3 kali 7 dibagi 21. Hasilnya ini nanti yang akan kamu temui. Jadi volume bola basket 4.851 cm3. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuanmu, kita akan menjawab 4 soal ini. Ya, silakan Anda baca-baca soalnya, kemudian kamu lihat lagi videonya ya, bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Anak-anak sekalian, selamat bekerja. Semoga Anda sukses semua, dan semoga video kami ini bisa membantu Anda di dalam memahami pelajaran matematika, khususnya volume bangun ruang. Anak-anak sekalian, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.